Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Tak ada yang menyangka, penelitian arkeologi ilmuwan Amerika di Arab berubah jadi pengalaman spiritual mengejutkan, membuka rahasia kelam makam Abu Lahab yang terlupakan di tengah gurun tandus Hijaz, di sebuah kawasan terpencil yang jarang dijamah. Manusia, tim arkeologi internasional dipimpin oleh Dr. Robert Langston, ilmuwan arkeologi dan antropologi asal Amerika Serikat yang terkenal dengan pendekatan skeptis terhadap agama, khususnya agama-agama Semitik seperti Islam dan Yahudi. Dr. Robert Langston bukan sembarang peneliti. Ia adalah lulusan MIT dan Oxford, telah menulis lebih dari 20 buku akademik, dan berpengalaman dalam ekspedisi ke Mesir, Palestina, dan Turki. Namun ekspedisi kali ini berbeda. Ia ditugaskan untuk meneliti lokasi yang diyakini sebagai area makam Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang terkenal paling keras menentang risalah Islam dan satu-satunya manusia yang disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Hal itu saja sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi Robert. Dalam dunia akademik, teks agama seringkali dianggap mitos yang simbolis, dan Robert sangat tertarik melihat bagaimana sosok ini diperlakukan dalam literatur Islam. Ia datang dengan niat meneliti sejarah, bukan mencari iman, namun sejak awal penggalian, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Alat-alat elektronik tim sering mati mendadak, GPS hilang sinyal saat mendekati area inti, dan bahkan beberapa rekan Robert jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Salah satu arkeolog Italia, Giovanni, tiba-tiba mengigau dalam bahasa Arab Miske. Sebelumnya tidak bisa satu patah kata pun. Suhu panas ekstrim berubah drastis menjadi dingin menggigil saat malam di area tertentu. Robert mencatat semua kejadian itu, namun menolak mengaitkannya dengan hal gaib. Ia tetap pada prinsip ilmiah. Cari data, hindari spekulasi. Namun titik balik dimulai saat Robert mulai mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, seorang lelaki tua bersorban putih mendekatinya dan berkata dengan suara yang menggema dalam jiwanya, "Apakah kamu masih belum percaya, wahai manusia yang membatu hatinya?" Ia mengabaikan mimpi pertama, tapi ketika mimpi itu terjadi 3 malam berturut-turut dengan narasi yang makin jelas, ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaksengajaan. Pada malam keempat, mimpi itu memperlihatkan padanya sebuah lubang api yang menyala-nyala, dan lelaki tua itu berkata, "Beginilah akhir orang yang membenci kebenaran." Pagi harinya, Robert terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya dan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia menyimpan semua pengalaman itu untuk dirinya sendiri, tetap melanjutkan ekspedisi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun semakin lama ia tinggal, semakin banyak pertanyaan dalam benaknya. Puncaknya terjadi ketika mereka menemukan sebuah kotak batu kecil terkubur di dalam tanah, dengan cap kuno berbentuk seperti ukiran tangan manusia dan tulisan Arab kuno yang tergores samar. Dalam kotak itu, terdapat lembaran kulit tua yang tampaknya merupakan manuskrip dari masa awal Islam. Ia meminta pakar naskah kuno dari Yaman untuk menerjemahkan, dan ternyata itu adalah salinan surah Al-Lahab dalam bentuk tulisan kufik kuno. Yang menggetarkan hatinya, teks itu hampir identik dengan versi modern Al-Quran, dan usianya diperkirakan sekitar 1350–1400 tahun, membuatnya menjadi salah satu salinan tertua yang ditemukan sejauh ini. Robert, yang tidak paham bahasa Arab, mulai mempelajari teks Al-Quran melalui terjemahan bahasa Inggris. Ia awalnya hanya membaca surah Al-Lahab, namun karena rasa ingin tahu, ia mulai membaca surah lain, dimulai dari surah Al-Fatihah, hingga beberapa surah pendek di juz 30, ia mendapati bahwa ayat-ayat tersebut memiliki struktur logis, bahasa yang indah, dan pesan moral yang universal. Ia terkejut ketika menemukan bahwa Al-Quran banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan, penciptaan manusia, alam semesta, rotasi bumi, dan banyak hal yang menurutnya selaras dengan prinsip ilmiah modern. Robert merasa semakin tertarik. Ia membaca lebih dalam. Ia mempelajari bagaimana Al-Quran dijaga sejak masa Nabi, bagaimana tradisi hafalan dan tulisan menjaga orisinalitas teks,
bagaimana setiap hurufnya memiliki sistematika matematis yang menakjubkan. Namun bukan hanya itu, penduduk lokal di sekitar area penggalian juga menceritakan hal-hal aneh. Seorang kakek tua mengatakan bahwa sejak kecil ia diajarkan untuk tidak pernah menunjuk arah makam itu karena membawa sial. Ia bercerita bahwa kambing dan unta tidak pernah mau mendekat ke area itu, dan tanah di sana tak pernah ditumbuhi satu tanaman pun meski dicoba berulang kali. Robert meneliti tanahnya dan memang, tanah itu mengandung unsur logam berat yang tidak wajar, tapi dari mana asal logam ini? Tidak ada bukti vulkanik, tidak ada sumber mineral di dekat situ. Semua misteri ini menumpuk dalam kepalanya, mengaburkan batas antara sains dan spiritualitas. Ia mulai mengalami krisis keyakinan. Dunia rasional yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya mulai terasa sempit. Ia merasa seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang selama ini tertutup rapat dan kini terbuka perlahan. Ia mulai mempelajari Islam bukan sebagai objek kajian, tapi sebagai jalan hidup. Ia bertanya pada rekan muslim dalam tim, ia menyaksikan salat mereka, ia mendengar bacaan Quran dengan seksama. Ia bahkan mulai menirukan gerakan salat saat sendirian di tendanya pada malam hari. Ia menangis dalam sujud pertamanya, tanpa tahu alasannya. Dalam kesendirian itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia temui dalam laboratorium, jurnal akademik, atau ruang konferensi. Setelah 40 hari berada di sana, pada suatu malam yang sunyi, di tengah gurun yang diterangi cahaya bulan dan bintang-bintang yang gemerlap, Robert akhirnya menengadahkan tangan ke langit dan berkata, "Oh Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, bimbinglah aku." Ia bersujud, dan dengan air mata yang mengalir deras, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Inggris. Lalu dalam bahasa Arab, ia memilih nama Islam, Rashid, yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Esok harinya, ia mengumumkan keislamannya kepada tim. Ada yang kaget, ada yang menertawakan, tapi banyak juga yang terharu. Ia kembali ke Amerika dengan hati yang baru, dan hidup yang berubah sepenuhnya. Ia menulis buku berjudul Reverted, Walk Me, From Abu Lahab to Islam yang menjadi bestseller internasional dan diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Ia diundang ke berbagai universitas dunia untuk berceramah, bukan hanya tentang arkeologi, tapi juga tentang spiritualitas dan Islam. Ia menegaskan bahwa agama dan ilmu bukan musuh, tapi bisa berjalan bersama. Saya datang ke makam Abu Lahab sebagai seorang pencari fakta, tapi saya pulang sebagai seorang hamba yang menemukan kebenaran. Katanya dalam sebuah wawancara televisi, kini Rashid Langston tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan, tapi juga sebagai pendakwah yang lembut, yang menyampaikan pesan Islam dengan akal, cinta, dan data. Ia terus menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia untuk mencari kebenaran dengan hati terbuka, karena hidayah bisa datang dari tempat yang paling tidak disangka, bahkan dari makam seorang musuh Nabi yang disebut neraka. Justru, karena Allah ingin membukakan pintu hidayah bagi siapa saja yang mau berpikir. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing, things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world.